Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Miska Zidna Ilmana. Untuk kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kita lanjut ke topik 2 ya, di mana pada topik 2 ini membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk video kali ini saya membahas tugas LMS bagian demonstrasi kontekstual, di mana saya membuat judul Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu pendidikan yang menuntun, di mana pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Pada pemikiran ini, pada intinya itu, seorang pendidik itu hanya bisa mengubah perilaku dari peserta didik itu bukan dasarnya hidup dari peserta didik. Karena kan seorang peserta didik pasti kan memiliki perilaku yang sudah melekat di dirinya ketika mereka berada di lingkungan sekitar kan. Untuk itu pendidik itu tidak bisa mengubah secara keseluruhan perilaku dari peserta didiknya. Oke, kita lanjut ke pemikiran Ki Hajar Dewantara pada poin kedua, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Intinya itu pada kodrat alam itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar peserta didik. Lalu untuk kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Nah, pada kodrat zaman ini guru dapat mengembangkan dari pembelajaran, berdasarkan pembelajaran. Contohnya pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran abad ke-21 di mana pembelajarannya ini dikreasikan atau menggunakan teknologi. Oke, kita lanjut ke pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu budi pekerti. Pada budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta, kognitif dari peserta didik, karsa, afektif atau sikap dari peserta didik, sehingga nantinya menciptakan suatu karya atau psikomotor, keterampilan dari peserta didik. Untuk yang keempat yaitu sistem Among, di mana seorang guru ini harus mampu memosisikan diri menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para muridnya. Oke, selanjutnya untuk konteks kimia dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya memerdekakan manusia sehingga menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Ketika peserta didik menghitung kecepatan laju reaksi pada materi kimia, belum tentu dapat membantu untuk menemukan keselamatan dan kebahagiaan dari peserta didik. Maka dari itu, sangat penting manusia itu mengetahui kira-kira bagaimana sih caranya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Misalkan pada pembelajaran ya, guru itu dapat menanamkan perasaan keselamatan dan kebahagiaan dari peserta didiknya ini dengan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu kan artinya berarti memerdekakan peserta didik ya. Peserta didiknya ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga peserta didiknya ini ketika pembelajaran itu merasa senang dan merasa bahwa pembelajarannya itu lebih bermakna. Oke teman-teman, demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ini ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin teman-teman sering melihat atau mendengar. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.